wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Semoga kalian menyaksikan diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin. Nah, pada video kali ini, di sini saya Anissa Lestari dan rekan saya Ahmad Rifki Ismatullah. Kami adalah mahasiswa semester 5 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa akan memberikan sebuah edukasi kepada kalian semua tentang pendidikan inklusi dan anak disabilitas. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan inklusi oleh Bapak Deddy Mulia MPD. Selamat menyaksikan. Pada pendidikan dasar, kehadiran pendidikan inklusi perlu mendapat perhatian lebih. Pendidikan inklusi di sekolah dasar belum beriringan dengan visi pendidikan, belum berdasarkan inklusi etos yang mengedepankan keragaman dan kesamaan hak dalam memperoleh pendidikan. Kurikulum dan metode pengajaran yang kaku, sulit diakses oleh ABK, masih ditemukan pada kelas inklusi. Nah, manfaat sekolah inklusi ini bukan hanya dirasakan oleh anak saja, namun juga berdampak pula bagi masyarakat. Dengan nilai paling esensial adalah sekolah inklusi ini dapat mengajarkan nilai sosial berupa kesetaraan. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang terbuka, mengakomodasi dan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan membutuhkan layanan pendidikan khusus untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan kelas yang sama tanpa diskriminatif. Ada beberapa macam peserta didik berkebutuhan khusus, seperti peserta didik dengan hambatan penglihatan atau tunanetra, peserta didik dengan hambatan pendengaran atau tunarungu, peserta didik dengan hambatan intelektual atau tunadaksa, peserta didik dengan hambatan fisik motorik, peserta didik cerdas istimewa dan berbakat, ada ADHD dan juga autisme. Tidak lupa pula ada peserta didik dengan hambatan majemuk. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu ada peserta didik dengan hambatan penglihatan atau tunanetra. Klasifikasinya itu kurangnya penglihatan. Mereka itu memiliki pandangan yang kabur ketika melihat suatu objek. Lalu ada pula yang buta total atau mereka sama sekali tidak bisa melihat terangsangan cahaya dari luar. Nah, karakteristik dari peserta didik dengan hambatan penglihatan secara fisik itu bagaimana sih? Yang pertama itu ada matanya juling, sering berkedip, menyipitkan kelopak mata, matanya merah, mata infeksi, gerakan mata tidak beraturan dan cepat, mata selalu berair, pembengkakan pada tempat tumbuh bulu mata, mata gatal, panas atau merasa ingin menggaruk karena gatal, sering merasa pusing atau sakit kepala, dan yang terakhir ada penglihatan kabur atau ganda. Nah, selanjutnya itu ada peserta didik dengan hambatan pendengaran atau tunarungu. Anak yang memiliki gangguan pendengaran ini dapat mengganggu proses pemerolehan informasi melalui pendengaran dengan atau tanpa alat bantu dengar. Nah, karakteristiknya gimana sih? Karakteristik berdasarkan aspek sosial emosional itu ada pergaulan terbatas dengan sesama peserta didik dengan hambatan pendengaran. Sifat egosentris yang lebih anak normal, perasaan takut khawatir terhadap lingkungan sekitar, perhatian anak peserta didik dengan hambatan pendengaran itu sukar teralihkan, memiliki sifat polos dan cepat marah serta mudah tersinggung. Kalau misalkan karakteristik berdasarkan aspek fisik dan kesehatan itu, yang pertama jalannya kaku dan agak membungkuk, matanya geraknya lebih cepat, terus gerakan tangannya juga cepat dan lincah, yang terakhir ada pernafasannya yang pendek. Lalu ada peserta didik dengan hambatan intelektual. Peserta didik dengan hambatan intelektual ini memiliki intelijensi yang signifikan berada di bawah rata-rata dan disertai dalam adaptasi perilaku yang muncul pada masa perkembangan. Ciri-cirinya itu yang pertama berguling, duduk, merangkak atau berjalan itu secara lambat, berbicara terlambat atau kesulitan berbicara, lambat untuk menguasai hal-hal seperti latihan berpakaian, makan sendiri, lalu kesulitan mengingat sesuatu, ketidakmampuan untuk menghubungkan tindakan dengan konsentrasi. Lalu ada masalah perilaku serta amukan yang meledak-ledak.
Yang terakhir itu ada kesulitan dengan pemecahan masalah atau pemikiran logis. Nah, apa sih yang menyebabkan cacat intelektual? Yaitu ada kondisi genetik, masalah selama kehamilan seperti penggunaan alkohol atau narkoba, malnutrisi, infeksi tertentu, atau preeklamsia. Terus ada masalah saat melahirkan seperti bayi kekurangan oksigen saat melahirkan, jadi sangat prematur. Lalu yang terakhir itu penyakit atau cedera. Nah, infeksi seperti meningitis, batuk rejan, atau campak itu juga dapat menyebabkan cacat intelektual. Selanjutnya itu ada peserta didik dengan hambatan fisik motorik. Peserta didik dengan hambatan ini adalah hilangnya atau rusaknya sebagian fungsi tubuh seseorang dalam jangka panjang yang mengakibatkan terbatasnya fungsi fisik, mobilitas, ketangkasan, atau stamina. Nah, kategorinya tuh ada dua, yaitu hambatan neuro atau otak, terus yang keduanya ada hambatan otot atau motorik. Nah, ciri-cirinya itu peserta didik yang mengalami hambatan fisik motorik, anggota gerak tubuh kaku atau bahkan lumpuh, kesulitan dalam gerakan, terdapat bagian anggota tubuh yang tidak lengkap atau tidak sempurna, lalu hiperaktif dan tidak tenang. Juga terdapat cacat pada alat gerak, jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam, serta yang terakhir kesulitan pada saat berdiri, berjalan ataupun duduk. Selanjutnya di sini ada peserta didik Autism Spectrum Disorders atau ISD. Autis adalah keadaan yang disebabkan oleh kelainan dalam perkembangan otak yang ditandai dengan kelainan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku yang sangat kaku dan pengulangan perilaku. Lalu ada Attention Deficit Hyperactive Disorder. Di sini anak yang mudah terganggu, terlalu aktif dan impulsif dalam perilaku mereka. Ada dua tipe, yang pertama ADHD inattentif dan yang kedua ada ADHD hiperaktif. Nah, kalau misalkan ADHD inattentif ini, yang pertama gejalanya adalah sulit perhatian, sulit mengikuti petunjuk, sulit menyelesaikan pekerjaan, pemalu dan menarik diri, terus mudah terbagi perhatiannya, ceroboh, dan lamban dalam memproses informasi. Kalau misalkan tipe ADHD hiperaktif itu gejalanya adalah sulit perhatian, mudah gelisah, impulsif dalam berbicara atau bertindak, terlalu banyak berbicara, sulit menunggu giliran, suka menyela, dan mudah marah. Untuk ADHD inattentif ini memiliki kekuatan yaitu kreatif, cerdas, pandai menyelesaikan masalah, dan juga tekun. Kalau untuk kekuatan dari ADHD hiperaktif ini biasanya dia lebih energik, bersemangat untuk mencoba hal baru, bekerja keras, dan juga tekun. Cuman kelemahannya dari ADHD inattentif itu sulit merubah rutinitas karena takut, lalu memiliki permasalahan dengan waktu, mengekspresikan perasaan, tidak dapat santai karena kecemasan, terlihat depresi, dan tidak memiliki motivasi. Nah, kalau untuk kelemahan dari ADHD hiperaktif ini, sulit berkoneksi dengan orang lain, kefrustasian yang menyebabkan marah, sulit bekerja sama, mungkin memiliki kesulitan belajar, serta yang terakhir tuh ada terlihat depresi dan tidak termotivasi. Nah, tadi kita sudah membahas macam-macamnya. Di sini ada yang namanya faktor mobilitas. Di dalam pembelajaran kelas inklusif ini, kelas itu harus nyaman untuk setiap anak tanpa terkecuali dengan prasarana yang aksesibel untuk melakukan mobilitas. Nah, bagaimana sih manajemen kelas inklusif? Nah, di sini ada strategi membentuk kelas yang inklusif. Yang pertama itu ada instruksi dan bantuan. Menggunakan bantuan gambar, menjelaskan aturan berulang-ulang, bila diperlukan menggunakan helper lain, atau juga bisa menggunakan show the teacher atau GPK. Lalu aktivitas dengan melihat respon anak dan waktu, sudah sesuaikah waktu yang diberikan dengan anak kebutuhan.